Terus saya kan coba dulu aja Bu ke SMA yang terdekat. Sama gurunya kan, Ibu Kakak Kebumen nggak bisa Bu, coba aja Pak. Anda kembali menyaksikan podcast Golkar Jatim Update, dan tentu kita ketahui bersama bahwa hari ini tepat peringatan 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Peringatan ulang tahun Indonesia kita peringati, dan tentunya setiap perayaan kemerdekaan Republik Indonesia kita selalu mengingat janji kemerdekaan, di mana janji tersebut termuat dalam Undang-Undang 1945 yang bunyinya adalah kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Masih perlu terus diperjuangkan hingga saat ini, dan sepertinya agenda kesejahteraan umum yang berkaitan dengan isu kemiskinan, pengangguran, terus juga agenda mencerdaskan kehidupan bangsa ini berkaitan juga dengan isu pendidikan. Kedua isu tersebut masih terus relevan hingga hari ini, di mana hari ini kita merayakan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu hari ini saya hadirkan di studio salah satu narasumber saya yang sangat luar biasa. Halo Ibu. Halo. Ibu siapa namanya? Ibu Rohayati. Ibu Rohayati. Ya. Ibu Rohayati asli Surabaya? Enggak. Asli Jawa Tengah. Asli Jawa Tengah. Iya. Bu. Di Surabaya tinggal di Kos-kosan. Tinggal di kos-kosan. Iya. Di daerah Kendang Sari, ya? Gang 7 ya. Di Kendang Sari, Gang 7. Sehari-hari aktivitasnya ngapain Ibu? Ya bantu suami catering. Catering Bu Iya. ya? Masak gitu. Pintar masak dong Ibu ya? Insya Allah. Insya Allah pintar masak. Sudah punya ada anak Ibu? 2. Ada 2 orang Iya. anak Bu ya? Iya. 2 orang anak sudah dewasa? Sudah, yang satu sudah menikah, yang satu baru lulus kemarin SMA. Baru lulus kemarin Iya, SMA. tahun ini lulus. Oke. Iya. Ya kita tahu memang Bu bahwa untuk beli rumah di Surabaya itu kan memang mahal banget Bu ya. Banget. Ada 2 orang anak. Sekolah selesai ya Bu ya? Selesai sampai SMA insya Allah. Sampai Iya. SMA selesai. Waktu proses sekolahnya aman Bu ya? Ya itu kan ada aturan yang katanya nggak boleh, yang kakak sini kan nggak boleh, yang bukan kakak sini nggak boleh masuk negeri toh Mbak itu. Akhirnya sekolah swasta. Padahal nilainya kan lumayan bagus Iya. itu ya, yang terkendala itu kakak kemarin itu. Akhirnya sekolahnya di swasta. Swasta semua. Ya mau nggak mau ya Bu Iya ya? harus, itu kan sudah aturan dari pemerintah sini Surabaya. Oke. Susah nggak nyari kerja di Surabaya Bu? Kalau zaman sekarang susah Mbak, kalau dulu enggak. Dulu nggak? Berarti Nggak. dulu Ibu awalnya masuk Kerja. di Surabaya itu sempat Iya, kerja Bu kerja. ya? Kerja di mana Ibu? Di pabrik plastik sini, industri rumput sini Mbak. Di Iya. pabrik plastik ya? Terus kena Krismon itu tahun 98. 90, enggak, 98 dah. Iya 98. Ya itu terus kena PHK. Kena PHK. Iya. Setelah PHK Ya pengangguran di rumah, dari ngurusi anak. dari awal tinggal di kos-kosan terus. Iya, sampai sekarang sudah 26 tahun. Artinya pindah ke Surabaya itu tahun berapa Bu waktu itu? 96 2000 kok 2000 26 tahun saya di sini. 26 tahun Iya. di sini. Iya. Dari Jawa Tengah Iya. pindah ke Sebelum Surabaya punya suami sampai punya cucu. sampai punya cucu. Iya, ya sekarang di udah situ nggak pernah pindah. di Kendang Sari itu Iya. Bu ya. Iya. Itu gimana? Apa udah ini ya? Udah Ya sudah bahasa kayak, Jawa udah plek banget iya, sama Mbak, pemilik kosnya. sudah kayak saudara sendiri lah, tetangga saya terus. Oke, males usung-usung juga Bu Iya, ya. kalau nggak pindah rumah ya nggak pindah. Kalau kos percuma Mbak pindah-pindah gitu. Oke. Iya. Padahal biasanya kan kalau pindah ke Surabaya itu mungkin awal-awal ngekos tapi punya Iya. impian untuk beli rumah gitu di Ya Surabaya. punya, tapi kan gaji pabrik cuma berapa Mbak buat ngurusin anak 2 kecil-kecil dulu. Anaknya lahir Surabaya semua. Semua itu akta Surabaya semua. Akte Surabaya. Iya, semua. lahir Surabaya Malah ibu semua. yang aktenya di sana ya, Iya. Jawa Tengah. Tapi tetap nggak boleh sekolah sini kan, bukan kakak sini kemarin itu. Iya. Hari ini kakaknya berarti kakak sana Bu ya? Kakak sana, tapi kalau yang sudah menikah ikut suaminya kakak Gresik. Oh, pindah ke Iya, Gresik Bu ya. Gresik. Kalau yang anak yang baru Satu lulus ya kemarin masih ikut saya kakak Jawa Tengah. Jawa Tengah Bu Iya. ya. Rencana kuliah setelah ini? Katanya mau berhenti 1 tahun dulu ya. Ya nggak apa-apa, anaknya kan belum minat Mbak. Kalau dipaksa kan kasihan. Iya. Iya. Sayang juga uangnya Bu ya. Iya. Kalau Emang nggak cari semangat uang kuliah. lagi lah buat tambah-tambah nanti sekolah kalau misalnya. Tapi itu. rencananya dikuliahkan ya Bu Iya, ya? insya Allah. Dikuliahkan Iya, di anaknya kan minta di itu UNER. UNER. Iya. Oh, oke. Kemarin itu sudah ikut ini Mbak, yang jalur undangan dari sekolah itu loh, iya, yang iya. rapot prestasi
Tapi kan diseleksi lagi, dia ikut di UNER jurusan akuntansi tapi nggak Iya. masuk. Oke. Iya. Itu kemarin ikut 20 besar sekolah. Mewakili sekolah itu Iya. Bu ya. 26 tahun tinggal di Surabaya masih ngekos gitu gimana Bu? Ya gimana ya Mbak, ya harus dijalani ya. Karena kalau misalnya mau pindah ke desa kan masih kerja. Eman kan Kenapa Mbak. kok nggak memilih untuk kembali ke desa aja gitu kan? Kan nunggu pensiun bapaknya Eman. Oh, Kan gitu. kalau pensiun Bapaknya kan pegawai negeri? enggak Oh, di bukan. percetakan itu kan dapat pensiun, dapat ini Mbak tunjangannya. Oh, dapat tunjangan Bu ya. Harusnya kalau ada pensiun terus terjamin semuanya kan paling nggak bisa nabung dikit-dikit untuk. Sudah bikin tapi di Jawa Tengah Mbak. Oh, Kan bikinnya. soalnya nanti rencana nggak tinggal di sini, tinggal di Jawa Tengah kalau sudah pensiun. Jadi akhirnya di situ aja Iya. gitu ya, tinggal di kos-kosan Iya. aja ya. Oke. Selama sekolah gitu kan besarin 2 anak sampai akhirnya udah lulus, Iya. udah punya cucu gitu. Waktu sekolah di Surabaya gampang Bu ya? Kalau kakaknya sih lebih itu Mbak, mudah lah. Terus kalau yang adiknya itu kan aturannya banyak kalau di Surabaya kan Mbak. Sekolah-sekolah, iya. Lebih banyak aturannya ya. Iya, terus Tapi kena soal pandemi pembiayaan. sekolah 2 tahun di rumah. Iya, iya. Tapi soal pembiayaan, Alhamdulillah ya bisa lah, alhamdulillah. walaupun swasta itu ya Bu ya. Ya kan saya itu ikut kerja catering gitu loh Mbak. Ikut kerja catering. Iya. Oke. Alhamdulillah. Hari ini Ibu juga terdaftar di ini kartu keluarga yang memiliki surat keterangan tidak mampu. Pernah itu minta pada waktu anak saya mau sekolah SMA. Kenapa kok harus minta Bu? Kan katanya itu bisa kalau mau masuk negeri harus punya surat keterangan tidak mampu nanti Iya. bisa. Tapi nggak bisa tetap aja Mbak. Tetap nggak bisa. Sudah minta, saya sudah jadi tapi tetap nggak bisa buat sekolah. Tetap nggak bisa buat Iya. sekolah. Jadi Tapi kalau secara finansial mampu Bu ya sebenarnya. Ya insya Allah karena saya kerja juga Mbak. Cuma Oke. kalau bapaknya yang kerja ya itulah ya ibaratnya ya ngepres lah kan buat Iya. bayar kos-kosan, buat ini, buat sembarang kan. Semua itu di Surabaya kan beli ibaratnya Iya, Mbak. iya, iya. Apapun beli kita Betul. sedikit-sedikit ya. Baik, sebagai warga Surabaya yang tinggal di Surabaya gitu Bu ya, terus juga merasakan orang tua itu kan kalau bicara soal pendidikan itu memang memang hari ini pendidikan itu kan lumayan susah karena orang-orang tuh bilangnya dilempar-lempar ya Bu ya, dilempar-lempar terus untuk bisa sekolah di sekolah impian juga rasanya tuh susah kalau tidak ada di zona yang sama gitu Bu. Perasaannya seperti apa sih Bu? Ya perasaannya ya hancur kemarin itu Mbak pada waktu anak saya masuk sekolah itu kan nilainya tinggi Mbak. Gurunya kan Tinggi berapa itu? danemnya itu hampir SMP mau ke SMA itu kan mata pelajarannya 4 ya Mbak. 37. 37 dari 4 mata pelajaran. Iya. Terus kan gurunya 10 berarti ada yang 10 ya 9 ada yang koma ya. Oke. Eman ini Bu pindah aja ya nggak bisa kalau pindah dadak nggak bisa Pak pindah dari desa ke sini loh Mbak mau bikin kakak baru kan nggak bisa harus 1 tahun minimal. Iya. Iya jadi kan nggak bisa ya udah langsung masuk swasta. Langsung masuk ke Iya. swasta. Padahal anaknya pengen banget masuk Iya nggak mau sekolah Mbak di swasta itu kemarin. sampai nggak mau sekolah Bu ya. Saya yang disalahkan ibu sih daftar ke swasta gitu nggak mau dia. Padahal swasta jatuhnya lebih mahal ya Bu ya. Iya banget. Terus saya kan coba dulu aja Bu ke SMA yang terdekat. Terus sama gurunya kan, ibu kakak ke Bumen nggak bisa Bu, coba aja Pak diklik anak saya coba mau lihat. Jadi kan diklik dari Jawa Tengah ke sini kan Iya. berapa ratus meter Mbak. Iya. Ya, terus baru itu nggak bisa Mbak gitu. Kasihan itu Mbak. Nggak mau, tapi hari ini udah lulus ya Bu ya. Sudah alhamdulillah. Alhamdulillah sudah lulus. Oke. Bu, karena pernah merasakan susahnya sekolah di Surabaya gitu terus bahkan anaknya semangat belajarnya besar, nilainya bagus tapi tidak bisa bersekolah di sekolah impian. Yang ingin disampaikan apa sih Bu? Ya kita mudah-mudahan kembali ke seperti awal yang pakai nilai itu loh Mbak kan Iya, lebih danem ya Bu. Iya pakai danem kan lebih itu mudah lah. Kasihan kalau gini Mbak yang dan yang tinggi-tinggi sekolah di suatu jadi nggak semangat anaknya Iya. kasihan kayak gitu. Tapi keren loh Ibu karena maksudnya di tengah keterbatasan ekonomi yang ada gitu anak-anaknya lulus SMA semua paling tidak wajib belajar 9 tahun tuh lebih gitu ya Bu ya. Selesai bahkan tidak 9 tahun 12 tahun ya wajib belajar 12 tahun yang
terakhir juga rencananya akan dikuliahkan, Bu? Iya, yang pertama itu dulu sempat nyoba 2 kali, Mbak, tapi gagal. Kuliah. Iya, ikut apa kalau sekarang namanya apa ya? SMPTN dulu. SBMPTN. Iya, sekarang itu. Gagal, Bu, sempat ya. 2 kali. Yang ini belum ikut lagi. Ya kemarin sekolahan itu terus belum nyoba Apa lagi. cita-citanya apa, Bu, memang? Katanya mau jadi guru. Mau jadi guru. Iya. UNESA berarti, Bu, ya? Iya. Masuknya ke UNESA. Ke UNESA. Oke. Tapi sekarang kok takut, Mbak, katanya gini. Bu, aku takut, Bu. Katanya sekarang ospek kok kembali ke dulu-dulu lagi yang itu loh, Mbak. Dengar-dengar dari teman-temannya. Bukan takut kuliahnya, takut ospeknya, Bu, Iya. ya? Takut ospeknya. Terus Iya. iya, Oke. sekarang kok katanya teman-temannya itu kayak gimana ya? Kayak dulu lagi lah. Senioritas gitu ya, Iya. Bu, ya? Iya, iya. Semoga tidak terjadi, Bu, ya. Tapi kalau punya semangat sekolah, insya Allah didaftarkan lagi di Iya, tahun depan. Iya, insya Allah. Di tahun depan. Iya. Ibu, ini kan juga kita tahu hari ini kan Indonesia ulang tahun ke-77 Iya. tahun. Merdeka gitu ya, Bu, ya. Ibu sendiri merasakan merdeka tidak? Banget lah merdeka, Mbak. Merdeka Sekarang secara... kan hampir 3 tahun toh, Mbak, nggak ada ini. Sekarang mulai lagi kan, semangat lagi. Semangat apa itu, Ibu? Ya, semangat ikut lomba, semangat ikut Iya, semuanya iya. lah, Mbak. Tapi secara kehidupan bagi Ibu tinggal di Surabaya ini cukup merdeka tidak? Cukup. Cukup ya, Bu, Iya. ya. Bersyukur berarti, Bu, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih nyaman, lebih aman di sini, Mbak, saya. Lebih aman dan Iya. nyaman di sini. Baik, Ibu, terima kasih banyak ya Iya. sudah hadir di sini. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Golkar Jatim Update, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami dan juga YouTube kami. Terima kasih, sampai jumpa.